Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arif Musyafa dari program studi Teknologi Pendidikan. Saya akan mempresentasikan mengenai dampak COVID-19 terhadap kondisi di Indonesia. Sebelum menjelaskan apa saja dampak dari COVID-19, tentunya kita harus paham mengenai sejarah COVID-19 terdahulu. Corona virus disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Apakah COVID-19 menular? Ya, tentu saja menular. Infeksi menyebabkan dari satu orang ke orang lain melalui percikan droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari, maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari coronavirus. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan yang mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, terutama termasuk juga manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Nah, dapat terlihat pada pie chart, penyebaran COVID-19 di Indonesia didominasi di Jakarta dan paling sedikit di daerah Kalimantan Selatan. Kenapa di Jakarta paling tinggi? Karena produktivitas di Jakarta memang paling tinggi dengan jumlah penduduk yang cukup banyak karena Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang terpengaruh karena adanya COVID-19. Nah, ada 3 aspek yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek keuangan. Dampak kemiskinan dari COVID-19. Kondisi kemiskinan ternyata bisa menimbulkan beberapa dampak atau akibat. Beberapa dampak kemiskinan di Indonesia seperti berikut. Meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat, menurunnya kualitas generasi penerus, muncul tindakan kriminalitas. Dampak pengangguran. Pengangguran mempunyai dampak yang berimbas pada perekonomian ataupun kehidupan masyarakat. Contohnya, dampak bagi perekonomian meningkatnya angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19, penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita, penurunan penerimaan pemerintah secara sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, menambah hutang negara. Dampak bagi masyarakat itu menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan, menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia dan sosial. Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga, dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. Dampak penurunan ekonomi yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Wabah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap keuangan.
pencapaian target pengurusan piutang negara yang tidak ditetapkan oleh kantor pusat DJKN. Dalam pengurusan piutang negara, banyak tantangan yang mungkin di luar dari perkiraan yang selama ini kita anggap tidak begitu sulit, ternyata memang punya keunikan tersendiri dalam melakukan proses pencapaian target pengurusan piutang negara. Di antaranya yaitu bagaimana kita melakukan pendekatan kepada penanggung hutang, dalam hal ini yaitu debitur. Dan terjadinya kenaikan inflasi yang cukup tinggi hingga 3% yang menyebabkan harga apapun menjadi naik. Perubahan struktural akibat COVID-19, yaitu satu, melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dampak dari COVID-19 terjadinya sebuah perubahan struktural. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, institusi banyak mendapat tekanan finansial. Kenapa mendapat banyak tekanan? Karena saat wabah COVID-19, banyak aktivitas perekonomian pada institusi-institusi yang lain itu banyak terhambat. Jadi pemasukan mengalami penurunan yang lumayan besar. Yang ketiga, mempercepat akses digital di semua industri. Ini perubahan yang cukup baik karena akses di dunia digital jadi semakin cepat dan kita bisa lebih cepat mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi di lingkungan sekitar kita. Keempat, tekanan lebih besar untuk memperbarui keterampilan. Kenapa tekanan menjadi lebih besar? Karena pada saat 2 tahun kita mengalami wabah virus corona, kita banyak berdiam diri dan keterampilan pun menjadi beku. Jadi adanya tekanan yang lebih besar untuk mempengaruhi keterampilan agar menjadi lebih baik dan berkembang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perilaku saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.